Dari pos saya di licin sampai ke Patulding dengan trek yang seperti ini, kurang lebih kita bakal 1 jam. Jalur yang cukup ekstrim mewarnai perjalanan menuju Patulding, titik awal pendakian ke Kawah Ijen. Belum apa-apa, adrenalin sudah terpacu. Mengingat cuaca ekstrim belakangan ini akan jadi penentu pendakian kami malam nanti ke Kawah Ijen. Benar saja, kabut dan hujan menyelimuti awal pendakian menuju puncak. Mendaki di malam hari sangat menguji mental. Minim cahaya dan tak ada orientasi yang jadi acuan. Hanya deru nafas dan langkah kaki serta sayup-sayup angin yang terdengar, sementara fisik tak kalah terforsir. Beruntung, saya masih bisa menyaksikan Blue Fire di tengah kondisi cuaca seperti ini. Beberapa hari sebelum keberangkatan kami, pendakian di Kawah Ijen dilarang. Ijen mengeluarkan gas beracun. Blue Fire merupakan fenomena alam yang sangat langka. Terjadi akibat dahsyatnya temperatur suhu perut bumi dan kandungan asam belerang yang sangat tinggi. Di dunia, fenomena Blue Fire hanya dapat ditemukan di 2 lokasi, Islandia dan Kawah Ijen di Jawa Timur, Indonesia. Berada di atas puncak setinggi 8.000 kaki. Saya udah sampai lagi di puncaknya Kawah Ijen dan beruntung banget nyampe sini masih lihat sedikit Blue Fire, meskipun kita nggak boleh turun sama Blue Fire-nya ketutupan kabut hari ini. Tapi saya benar-benar senang bisa lihat Blue Fire. Dan sekarang saya harus jalan lagi 2 km untuk lihat sunrise. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya udah sampai tempat sunrise-nya dan ini dingin banget sekitar 8 derajat. Cuacanya sekarang ketutup kabut banget, jadi kita belum bisa ngelihat sunrise-nya. Tapi beruntungnya bau belerangnya jadi nggak gitu menyengat karena ketiup sama angin yang kenceng banget. Sayang sekali, matahari terbit yang jadi satu pertunjukan alam di Kawah Ijen tidak bisa saya saksikan. Bisa jadi ini sebuah pertanda kalau saya harus kembali lagi ke sini suatu hari nanti. Aduh, kayaknya saya gagal lihat sunrise deh hari ini. Ini cuacanya benar-benar berkabut sama gasnya semua ke arah sini. Sedih. Kawah Ijen terletak di tengah kaldera terluas di Pulau Jawa. Luas pusat danau ini terbesar di dunia. Dalamnya mencapai 200 meter. Bangga sekali bisa berada di cagar biosfer dunia yang diakui UNESCO 2016 lalu. Terbuka sedikit, nggak lama langsung ketutup kabut. Jadi bener-bener kenceng banget angin dan kabutnya. Saya gemes. Gagal lihat sunrise terbaik di Pulau Jawa hari ini. Tapi semoga sebentar lagi kabutnya pergi, terus saya masih bisa lihat kawah yang super keren. Saya masih nunggu kabutnya kebuka buat lihat Kawah Ijen. Dan di sini cuacanya makin dingin. Orang-orang pun udah pada mulai turun, kayaknya banyak yang nggak kuat. Aduh. Sepertinya Kawah Ijen lagi kurang bersahabat dengan saya. Ini makin kencang anginnya, gasnya pun semakin naik ke atas. Dan ini saya sama tim terjebak di puncak Kawah Ijen. Karena sekarang saya nggak bisa lihat sama sekali di depan ada apa. Anginnya makin kencang, gas belerangnya makin naik. Jarak pandang saya kurang lebih cuma 5 meter. Jadi saya sama tim harus bertahan di atas ini memang sampai kabutnya hilang. Doain ya semoga kabutnya cepat hilang jadi kita bisa segera balik ke base camp. Tuh lihat, kita nggak bisa lihat apa-apa sama sekali.
pesonanya sama saya. Lihat itu, kebuka juga, kabutnya pergi. Luar biasa indah, saya benar-benar seneng banget. Karena perjuangan kita buat kesini, buat lihat pesonanya Kawah Ijen tadi gak semudah yang saya kira. Tantangannya ternyata berliku-liku buat lihat keindahan Kawah Ijen. Ikuti jejak saya, jejak patung. Ijen! Satu kata untuk pesona Ijen yang menghipnotis dunia, bahwa harta kekayaan alam Indonesia tak ada duanya. Ijen! Ada sejuta cerita yang tersimpan di Kawah Ijen. Salah satu yang fenomenal, geliat kehidupan masyarakatnya. Ya, penambang belerang Ijen. Indah banget pemandangannya. Saya lagi ada di kaki Kawah Ijen dan hari ini saya mau lihat kegiatan masyarakat yang profesinya menambang belerang di Kawah Ijen. Sebenarnya jaraknya gak jauh, cuma 3 km, tapi ini nanjaknya terjal luar biasa. 36 juta meter kubik belerang dihasilkan di sini. Di sini pula lah terdapat pekerjaan paling ekstrim di dunia. Sejak 1968, masyarakat Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi sudah menggeluti profesi berbahaya ini. Asap belerang dengan kadar racun yang tidak bersahabat jadi makanan sehari-hari. Sebenarnya saya datang di musim yang kurang tepat, jadi sekarang Kawah Ijen lagi terus-terusan ngeluarin gas berbahaya. Tapi herannya, para penambang itu tetap ambil resiko buat nambang belerang persis di gas hitam yang ada di sana, di balik tebing. Nah, karena di sini benar-benar udah mulai susah banget bernafas, oksigennya juga udah mulai tipis, kalah sama belerangnya, jadi saya harus pakai masker yang ada filternya. Para penambang menempuh jalur 700 meter untuk sampai ke dasar kawah dan mendekati pusat belerang. Jalan bebatuan sulit ditembus saat musim hujan seperti sekarang. Gas beracun pun membuat sesak. Saya sempat kesulitan bernafas. Masker yang saya kenakan ternyata tidak terlalu membantu ketika semakin dekat ke bawah kawah. Luar biasa memang para penambang Ijen. Salut akan kekuatan fisik mereka. Satu kali angkut, 100 kilo belerang bisa dipanggul. Istirahat ya, udah berapa kali Pak hari ini? Berat banget, berat. Ya, taruh aja. Bahaya. Ini berat Ya. banget dan gak cuma berat doang, tapi pundaknya itu benar-benar sakit. Ya, sakit. Sakit banget. Saya tadi aja belum sempat ngangkat sampai full ya Pak, sampai penuh. Ya. Tapi pundaknya udah sakit. Apalagi bapaknya, dia udah bertahun-tahun jadi penambang di sini nih. Ya. Bisa dilihat, maaf ya Pak ya. Ya, boleh. Nih, pundaknya udah luka di sebelah kanan sama kirinya. Karena setiap hari dia harus ngangkat beban yang benar-benar berat, 2 kali lipat dari berat beban badannya sendiri. Namun hasil peluh keringat bisa dibilang tak seberapa. Bayangkan saja, 1 kilo belerang hanya dihargai Rp800. Angka yang tak sebanding dengan lelah juga pengorbanan di mana nyawa jadi taruhan. Saya udah semakin dekat ke tempat penambangnya, tapi saya sama tim nggak yakin kita dibolehin ke sana karena sekarang memang gasnya lagi berbahaya. Lihat, kalau tadi pagi saya lihat dari atas, itu asapnya masih warnanya putih keabuan. Tapi sekarang pas sampai sini tuh, asapnya udah makin pekat, makin hitam. Jadi emang makin berbahaya sebenarnya untuk saya dan tim
terutama buat para penambangnya juga. Tapi mereka nggak punya pilihan lain. Cuaca bukan berarti penghalang bagi penambang. Mereka berpacu dengan waktu untuk menghindari pekatnya asap dan gas beracun di kala hari semakin siang. Gasnya makin parah, jadi saya bahkan nggak bisa lihat di depan saya itu jalannya kemana. Penambang juga nggak ada yang turun, nggak ada yang naik. Kayak mereka stay di tempat masing-masing karena ini terlalu berbahaya untuk mereka, apalagi bawa beban berat. Petualangan saya lanjutkan untuk menilik lebih dalam seperti apa pengolahan belerang terbaik di Indonesia ini. Ini udah sampai di Desa Blambangan, Kecamatan Licin. Nah, disinilah tadi belerang yang kita bawa dari Ijen itu diproses jadi bahan setengah baku yang bisa dibawa ke pabrik. Ini tahap pertamanya, kita lagi sortir yang mana belerang murni, yang benar-benar gak ada campuran batu, dipisahin sama belerang itu yang kebanyakan batunya. Bau menyengat jadi ciri khas pabrik belerang. Belerang luruh dalam suhu 100 derajat Celcius. Panas! Aduh, ini luar biasa, bau belerang campur sama bau asap itu benar-benar menyiksa pernafasan. Jadi jangan lupa kita harus selalu pakai ini buff sama kacamata supaya muka kita terlindungi. Belerang dimasak selama 16 jam. Satu hari 10 ton belerang dihasilkan. Belerang berkualitas nomor 1 tidak tercampur tanah dan pasir. Setelah disaring, belerang segera dibekukan. Ini belerangnya dibuang tadi sebelum dituang semua itu harus dikasih air supaya belerang panas ini langsung cepet bekunya karena ketemu sama air yang dingin. Untuk mempermudah proses pengangkutan, belerang dingin dihancurkan. Belerang yang udah beku ini langsung dihancurin jadi serpian yang kecil-kecil. Habis itu siap dikirim ke berbagai pabrik di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Penambang tradisional juga mengolah belerang menjadi souvenir. Sisa bongkahan disulap menjadi karya seni sederhana, namun tetap manis dijadikan kenang-kenangan. Sebagian besar belerang yang didapetin sama penambang biasanya langsung dibawa ke pabrik. Iya, ke pabrik. Nah, ada juga yang bisa diolah jadi souvenir khasnya Ijen. Ini dulu Pak, bikin api dulu. Langsung cair sendiri. Biasanya pakai botolan tua. Mengolah belerang memerlukan waktu hingga 15 menit sampai benar-benar cair dan berwarna coklat kehitaman. Ditentukan juga oleh besar kecilnya api. Jadi prinsip masaknya itu persis kayak kita masak karamel. Jadi gulanya langsung ditaruh aja, nggak usah dikasih air, nanti dia biarkan mencair sendiri. Nah ini biar cepat proses cairnya, harus ditumbuk dulu sampai jadi pasir-pasir kayak gini, kecil-kecil. Baru deh dimasukin. 15 menit saja belerang sudah mencair. Ini benar-benar kayak lagi di Kawah Ijen tapi versi mini. Mulai dari belerangnya, asapnya, baunya, nyengat banget. Nah ini aja mas, biar tangannya nggak itu. Cetakan diolesi minyak kelapa agar hasilnya mudah dilepaskan. Belerang cair harus segera dicetak sebelum mengeras.